Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Hima Putri dari Fakultas Ilmu Administrasi Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Meliana Fenty, saya dari Fakultas Ilmu Administrasi dengan Prodi Administrasi Publik. Di sini kami akan menjelaskan apa itu manajemen. Manajemen secara umum dapat diartikan bahwa proses mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Efektif di sini dapat diartikan bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien di sini dapat diartikan bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Definisi menurut para ahli ada 3. Yang pertama, ada Mary Parker Follett berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah seni dalam melibatkan seseorang atau melibatkan orang lain dalam mempekerjakan sesuatu. Karena manajemen tanpa bantuan orang lain akan sulit dilaksanakan. Yang kedua, ada Andrew F. Sikula yang berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah kegiatan atau mengorganisasikan, memotivasi, serta menempatkan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam sebuah organisasi. Dan yang ketiga, ada George R. Terry yang berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang memerlukan bimbingan atau arahan dalam suatu kelompok atau perorangan dalam tujuan yang nyata atau menuju tujuan yang nyata. Manajemen memiliki 4 unsur pokok. Yang pertama terdapat perencanaan, yang kedua terdapat pengorganisasian, yang ketiga terdapat pengarahan, dan yang terakhir terdapat pengawasan. Konsep dasar manajemen terdiri dari 4. Pertama, manajemen sebagai ilmu atau sains. Kedua, manajemen sebagai seni. Ketiga, manajemen sebagai profesi. Dan yang keempat, manajemen sebagai proses. Teori manajemen terdapat 3 aliran. Yang pertama, aliran klasik. Perkembangan awal teori manajemen pada permulaan tahun 1800-an menekankan pentingnya unsur manusia dalam produksi. Manajemen ilmiah pertama kali dikembangkan pada sekitar tahun 1900-an dan diartikan sebagai studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Teori organisasi klasik merinci menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang kedua, ada aliran hubungan manusiawi atau aliran neoklasik. Aliran hubungan manusiawi ini menekankan pada unsur psikologi dalam untuk mengikuti pola-pola perilaku yang rasional. Dengan contoh metode psikologi ini dapat memiliki karakteristik yang cocok untuk kebutuhan suatu jabatan. Yang ketiga, ada aliran modern. Aliran modern atau manajemen modern yang mengintegrasikan manusia dengan unsur peralatan atau teknologi dan lingkungan dengan upaya mendapatkan dukungan-dukungan yang berkelanjutan, sehingga di manajemen modern ini dapat mengikuti persaingan dan perkembangan iptek yang ada. Baik, terima kasih atas partisipasinya karena sudah mendengarkan apa yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.